Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan beberapa penggambaran untuk kehidupan sebagai umat Tuhan. Tentunya penggambaran ini diambil dari bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, hal yang akrab dan mereka kenal bagi para pembacanya pada zamannya. Kita menemukan salah satu gambaran yang paling populer untuk kehidupan sebagai umat Allah adalah domba. Menurut buku yang saya baca, ada beberapa hal yang menarik tentang domba. Di antaranya, domba memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan, baik itu dengan sesama domba yang lain dan tentu saja dengan sang gembala. Kalau umat Allah digambarkan dengan domba seperti ini, maka sebetulnya ini menegaskan tentang hakikat kehidupan kita sebagai umat Allah. Kita tidak bisa hidup sendiri saja, tetapi kita hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan sang gembala dan juga dengan sesama umat Tuhan yang lain. Ada hal lain tentang domba yang menarik. Domba dikatakan memiliki penglihatan yang buruk atau kabur, sehingga mengandalkan pendengarannya. Domba harus betul-betul mengenali suara sang gembala, karena penglihatannya yang kabur dengan suara sang gembala yang memanggil, yang mengarahkan domba-domba tidak tersesat. Ketika gambaran ini dikenakan kepada kita, maka kita juga dipanggil untuk menyadari bahwa kita memiliki penglihatan yang kabur tentang masa depan kita, hari depan, hari esok, bahkan apa yang akan kita lakukan beberapa jam di depan, kita tidak dapat melihatnya dengan jelas. Oleh karena itu, pertanyaan bagi kita adalah, kenalkah kita pada suara sang gembala di tengah bisingnya kehidupan, sehingga kita tetap dapat berjalan dengan baik? Betul, memang terkadang kita sulit untuk mengenali suara sang gembala, dan tidak jarang bahwa kita mengalami, kita tersesat di dalam jalan kehidupan kita, maupun juga tersesat di dalam kehendak-kehendak kita pribadi. Pemazmur mengajak kita di dalam Mazmur 37 ayat 5-7 yang mengatakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiam diri. Bapak Ibu Saudara, hal ini sungguh teramat sulit. Tetapi ini adalah tantangan bagi kita semua sebagai domba-domba Allah. Kita diminta untuk betul-betul berdiam di hadapan Dia, menyingkirkan segala macam yang bisa menjadi gangguan bagi kita. Kita diminta di dalam berdiam diri adalah untuk meletakkan sejenak segala beban pikiran kita, pergumulan kita, dan juga gangguan-gangguan dari gawai kita ketika pesan-pesan baru muncul, ataupun juga notifikasi-notifikasi dari aplikasi yang kita punya. Dengan berdiam diri, kita memberikan perhatian penuh untuk mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terutama, di dalam penatnya perjalanan kehidupan kita, kita dapat beristirahat di dalam hadirat-Nya. Dengan menyediakan diri berdiam di hadapan Tuhan, maka kita melatih diri kita untuk mendengarkan dengan jelas suara Tuhan. Hidup kita bising, banyak suara di sekitar kita. Entah suara keinginan kita pribadi, entah suara orang-orang di sekitar kita, pandangan dan pendapat mereka. Dengan berdiam diri, kita dapat melatih diri kita untuk
mendengar dengan jelas suara Tuhan yang memimpin dan menunjukkan jalan bagi kita. Untuk itu, tentu saja kita perlu menyerahkan diri kita secara penuh di dalam kehendak dan suara Tuhan. Kita merespon penyerahan diri kita dengan beriman bahwa Tuhan akan bertindak, berkarya, serta memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Dan jangan dilupakan, hal yang penting di dalam kita berdiam diri di hadapan Tuhan adalah kita juga dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita. Marilah kita merenungkan. Yang pertama, apakah waktu yang dapat kita sediakan setiap harinya untuk dapat berdiam diri dengan sungguh di dalam Tuhan? Yang kedua, bagaimana cara kita melepaskan diri dari gangguan-gangguan dan menajamkan telinga kita sungguh kepada Tuhan? Yang ketiga, apa sajakah langkah-langkah pengendalian diri kita sebagai umat Tuhan sehingga kita dapat betul-betul merasakan pimpinannya? Tuhan Yesus Sang Gembala Agung akan memampukan kita selalu.